Ketua Presidium Mercy Sarbini Abdul Murad mengecam agresi Israel kepada warga Gaza serta serangan di sekitar fasilitas kesehatan dan menyatakan siap mengirimkan tim relawan ke jalur Gaza apabila eskalasi serangan dan jumlah korban terus meningkat. Untuk informasi selengkapnya terkait dampak serangan Israel di Gaza telah bergabung bersama kami Presidium Mercy Dr. Arif Rahman. Selamat malam Dr. Arif. Selamat malam, Mbak. Baik, Dr. Arif, bagaimana sebetulnya kondisi terkini terutama mungkin para relawan di Gaza pasca serangan? Ya, terima kasih. Saat ini di jalur Gaza masih ada 3 orang relawan kami yang sudah masuk dari tahun 2019, gitu ya. Nah, sejak 2020 adalah tahun terakhir tim dari Jakarta bisa masuk ke jalur Gaza. Setelah itu ada COVID dan setelah COVID hampir pasti kami tidak bisa masuk. Terakhir kami mencoba masuk di 2022 lalu, tapi belum berhasil walaupun tim sudah berada di perbatasan Rafah dan jalur Gaza. Nah, serangan yang menyasar fasilitas kesehatan di tepi barat, di jalur Gaza itu sudah sangat sering terjadi sejak invasi mereka di tahun 2009 yang lalu. Jadi saat itu sudah banyak fasilitas kesehatan baik rumah sakit, klinik maupun puskesmas yang menjadi sasaran langsung maupun tidak langsung. Nah, termasuk salah satunya adalah Rumah Sakit Indonesia. Kondisi ini sebenarnya sudah bisa diperkirakan karena jarak Rumah Sakit Indonesia dengan perbatasan Israel itu hanya kurang dari 5 kilometer. Jadi berada di jalur utara yang memang sejak dahulu menjadi garis depan pertempuran antara jalur Gaza dan Israel. Nah, ketika kemudian terjadi serangan baik langsung dari darat di perbatasan maupun menggunakan rudal-rudal dari pesawat yang ditembakkan di pemukiman di sekitar rumah sakit, maka imbasnya biasanya juga terkena ke rumah sakit. Jadi ada dentuman-dentuman itu yang mengakibatkan kemudian plafon dan juga biasanya kaca jendela itu kemudian akan mengalami kerusakan. Di samping itu tentu kondisi seperti ini akan mengganggu pelayanan karena para staf petugas kesehatan juga akan mengalami kepanikan seperti itu biasanya, Mbak. Baik, Dr. Arif, tapi sejauh ini bagaimana ataupun pasca serangan Israel yang kemudian merusak fasilitas Rumah Sakit Indonesia, bagaimana kondisi pelayanan kesehatan di rumah sakit sendiri? Apakah kemudian masih berlangsung dalam kondisi yang terbatas atau seperti apa, bisa dijelaskan? Secara umum kondisi pelayanan tetap berlangsung, gitu ya. Jadi karena memang yang bagian yang rusak biasanya, alhamdulillah kalau di Rumah Sakit Indonesia ya, adalah bagian-bagian yang tidak terlalu vital. Jadi instalasi gawat darurat, kemudian kamar operasi itu memang sudah didesain agar kemudian terkondisikan gitu ya. Apabila terjadi serangan maka kerusakan-kerusakan yang terjadi masih tetap memungkinkan tim medis tetap bekerja, tetap aman. Namun tidak seperti yang terjadi di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa yang berada di Gaza Tengah, di mana serangannya mungkin diakibatkan oleh serangan yang langsung atau berjarak terlalu dekat, sehingga kemudian efek dentuman atau efek dari ledakannya itu sampai merusak struktur bangunan. Jadi mungkin temboknya sampai hancur gitu ya, bahkan mungkin sebagian bangunannya mungkin roboh. Nah, itu pasti akan sangat sulit untuk kemudian tetap menjalankan layanan kesehatan. Tapi alhamdulillah kalau yang saya dapat informasi dari rumah sakit, dari kawan-kawan relawan dan juga dari staf kesehatan yang ada di rumah sakit, sejauh ini Rumah Sakit Indonesia walaupun mengalami kerusakan tetapi masih tetap bisa memberikan pelayanan kesehatan untuk korban-korban yang datang, Mbak. Oke, pelayanan masih terus diberikan kepada korban-korban, terutama korban dari serangan Israel. Tapi dari informasi yang didapatkan dari relawan yang ada di sana ataupun staf rumah sakit, apakah serangan masih berlangsung hingga malam hari ini? Sangat sulit untuk memprediksi kapan Israel melakukan serangan kalau di Gaza gitu ya. Jadi bisa dilakukan pagi hari, bisa dilakukan malam hari. Sangat sulit kalau kita kemudian mempercayai informasi yang menyatakan bahwa Israel akan menyerang jam sekian. Itu pengalaman dari
kawan-kawan dan juga penduduk yang di sana ketika bercerita kepada kami. Jadi kondisi masyarakat di Gaza defenseless gitu ya, mereka hanya bisa pasrah. Kalaupun ada balasan-balasan roket yang dikirimkan oleh para pejuang, saya pikir itu tetap tidak bisa menandingi teknologi modern persenjataan Israel, Mbak. Hmm, hmm. Oke, kita harapkan para relawan ataupun staf terutama yang ada di Rumah Sakit Indonesia dapat kemudian terlindungi dan kemudian dapat terus memberikan pelayanan terutama bagi para korban akibat serangan Israel. Terima kasih Dr. Arif Rahman telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Top News.